Sampai bertemu teman pada cerita suamiku jadul yang keenam. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat, tidak kekurangan apapun juga, sukses dan bahagia dengan keluarga. Suamiku jadul bagian atau part keenam. Dalam hati aku bersorak, mulut nyinyir saudara akan kubungkam, rumah besar akan kubeli, mobil pun akan kubeli. Akan tetapi, bila kulakukan itu, apa bedanya aku dengan mereka? Mereka rela terjebak riba demi terlihat wah. Lagi-lagi aku teringat perkataan suami. Beli yang dibutuhkan saja, bukan yang diinginkan. Kami baru berdua, anak pun belum ada. Rumah besar rasanya belum butuh. Rumah yang kami tempati saja kamarnya sudah 2. Terus mobil, apakah memang aku butuh? Bawa mobil saja aku tak pandai, entah dengan suami. Udah bang, gak usah lagi. Yang kita butuhkan hanya tempat berteduh. Rumah ini sudah cukup, kataku pada suami. Benar dek, abang gak terima bila adek dihina, kata suami lagi. Benar bang, gak usah, kataku kemudian. Ada notifikasi dari Walagi, kakak iparku kembali kirim pesan. Pilih-pilih tebu, akhirnya terpilih yang busuk. Ini untukku lagi, dia pasti sindir aku untuk menurut mereka terlalu pemilih dalam hal jodoh. Akhirnya dapat orang kampung. Coba ku abaikan saja. Jangan melayang karena dipuji-puji dek. Jangan pula tumbang bila dihina. Itu prinsip yang pernah dikatakan seseorang padaku, kata suami. Oh ya bang, kataku seraya mengetik di keluarga. Tak akan tumbang karena hinaan, tak akan terbang karena pujian, tulisku kemudian. Hebat, itu baru kakakku, balas adik perempuanku. Oh ya bang, siapa yang bilang begitu sama abang? Tanya aku kemudian. Seseorang dek, seseorang dari masa lalu. Wah, siapa dia? Entah kenapa aku cemburu. Suami bilang seseorang dari masa lalu. Udahlah dek, ku bilang pun tak kenalnya adek itu. Suami seperti mengalihkan pembicaraan. Hari H pesta sirapi tiba. Aku ragu hendak pergi. Akan kumpul nanti semua satu geng. Kami ada 10 berteman mulai SMA. Si Rapi inilah yang terakhir menikah. Hari ini kan pesta itu. Gak pergi kita dek. Suami justru mengingatkan. Padahal aku sudah pura-pura lupa. Gak bang, malas. Gak baik gitu dek. Diundang orang kita harus pergi. Malas bang. Temanku gak ada yang waras, nanti abang diledek. Aku gak bisa terima bila abang yang dihina, kataku membalikkan ucapannya. Udah, aku mau dipermak, asal jangan rambut ini, kata suami. Benar bang? Iya, benar. Oke abangku sayang, kita ke mall dulu ya. Beli baju untuk abang, kataku seraya memeluknya dari belakang. Akhirnya kami ke mall seperti biasa. Bila naik motor aku yang bawa. Kata suami dia gugup jalan di tempat ramai. Ditambah dia gak punya SIM. Dunia terbalik ya, istri yang pegang kemudi. Celetuk tetangga sebelah rumah ketika kami hendak pergi. Hanya aku tanggapi dengan senyuman. Ketika kami tiba di mall, yang terjadi justru sebaliknya. Tadinya kami kemari mau beli baju dan perlengkapan lain untuk suami. Akan tetapi akulah akhirnya yang beli baju dan sepatu. Ternyata untuk pakaian suami sangat pemilih. Tak ada yang cocok katanya. Hingga akhirnya kami sampai ke sebuah gerai pakaian. Itu baru cocok, kata suami seraya menunjuk pakaian koboi.
Akhirnya kami beli celana jeans dan kemeja kotak-kotak serta topi koboi untuk suami. Niat hati ingin mengubah kejadulan suami yang terjadi malah makin jadul. Akan tetapi ketika dia memakai pakaian itu, aku terpana melihatnya. Dia tampak gagah dengan pakaian koboi. Yang jadi masalah kini rambut gobelnya. Aku menawarkan diri menyisir rambut gobel tersebut. Ketika kulihat ke belakang, dia justru makin kelihatan gagah. Akhirnya kami berangkat menuju pesta. Pakaian kami terlihat kontras. Aku memakai gamis, dia memakai pakaian koboi. Begitu kami sampai di pesta tersebut, dugaanku tepat. Semua teman sudah kumpul di sana dengan pasangan masing-masing. Lama hilang kau niat, begitu muncul sudah bawa koboi. Celetuk temanku seraya menyalami kami. Kau merantau ke Amerika ya? Goda temanku yang lain. Ketika waktu makan tiba, kulihat suami diam seraya melihat nasi di piringnya. Kok gak makan bang? Tanya aku. Mana cuci tangan? Duh, dasar suami jadul. Pesta begini dia minta cuci tangan. Pakai sendok bang, kata aku kemudian seraya menunjuk sendok di piringnya. Aku gak pandai dek. Ya Tuhan, ya Robbi, di zaman sekarang ini masih ada orang dewasa yang gak pandai pakai sendok. Aku harus bagaimana lagi? Apakah akan kubiarkan suami makan pakai tangan di tengah pesta begini? Akhirnya aku menemui Ibu Rapi, membisikkan masalah yang kuhadapi. Alhamdulillah beliau mengerti biarpun dia terlihat menahan tawa. Kami akhirnya diberikan tempat untuk makan di dalam rumah. Ribetnya punya suami jadul ini. Dari mana aja kau niat? Dari tadi cariin, kata satu temanku ketika kami kembali ke pesta tersebut. Ada yang mau dibuang tadi. Emang ada apa cari aku niat? Itu tuh, kau diajak nyanyi, katanya seraya menunjukkan ke pesta. Di pentas, salah satu temanku sedang memegang mikrofon. Lalu, teman-teman saya sekalian ingin memperkenalkan suami niat. Dia pergi merantau ke Amerika, pulangnya bawa koboi. Kita tak diundang. Saya minta kepada Tuan Koboi untuk menyumbangkan sebuah lagu sebagai perkenalan, kata temanku itu. Semua mata melihat ke arah suami. Duh, apa yang akan terjadi? Mereka seperti sengaja ingin mempermalukan aku. Teman yang lain mendorong Bang Parlin menuju pentas. Jangan mau bang, itu mantanku. Dia sengaja buat abang malu, bisikku pada suami. Suami justru naik ke pentas setelah mendengar bisikanku. Dadaku berdebar-debar menunggu lagu apa yang akan dinyanyikan suami. Apakah dia tahu musik? Soalnya belum pernah ku dengar dia menyanyi. Kulihat Bang Parlin berbicara dengan tukang keyboardnya. Lalu tukang keyboard itu memberikan seruling. Wah, seruling. Karena koboi yang dipanggil, saya akan menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan koboi Padang Lawas, namanya Ungut-Ungut. Lagu yang biasa dinyanyikan anak gembala di padang rumput, kata suami. Sejurus kemudian, Bang Parlin sudah memainkan seruling. Duhai, suaranya mendayu-dayu. Semua pengunjung terdiam mendengar suara seruling itu. Musik justru tak main. Yang terdengar hanya suara seruling. Lalu suami menyanyi. Aku tak mengerti dia sedang menyanyikan lagu apa. Akan tetapi suaranya sangat menyenyak hati. Nadanya seperti suara seruling itu. Setelah menyanyi sebaik, baru seruling lagi. Menyanyi lagi, seruling lagi. Begitu seterusnya. Suasana pesta jadi hening. Ini sesuatu yang langka terjadi di pesta. Selesai menyanyi, semua pengunjung pesta bertepuk tangan. Aku justru menitikkan air mata. Entah apa yang sedih itu, aku tak tahu. Suamiku jadulku. Aduh, suami jadulku.
aku makin sayang padamu. Demikian cerita suamiku jadul yang ke-6 atau part 6. Mudah-mudahan menarik. Mari kita lanjutkan nanti dengan judul suamiku jadul yang ke-7. Jangan lupa teman-teman, agar saya bisa bergembira ria untuk membuat video lanjutan, silakan tonton, share, like, berikan komen, dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih.